Halo, selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dulu ya anak-anak, supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Yuk kita mulai. Keberagaman sosial budaya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Dari catatan yang ada, di Indonesia terdapat lebih kurang 656 suku bangsa dengan bahasa lokal lebih kurang 300 macam. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keragaman sosial terjadi karena beribu-ribu jenis suku bangsa yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Karena itu, kita hidup dengan berbagai macam orang dari beberapa daerah dan suku. Budaya Indonesia adalah suatu kebiasaan ataupun keanekaragaman yang telah dimiliki bangsa Indonesia, baik budaya lokal, nasional, maupun internasional. Budaya di Indonesia sangat beragam sekali, mulai dari tarian daerah maupun musik daerah. Dan sekarang, peran kita sebagai pelajar Indonesia adalah mempertahankannya. Faktor penyebab keberagaman Indonesia. 1. Lingkungan fisik daerah. Lingkungan fisik yang melingkupi suatu masyarakat mempengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Lingkungan fisik yang dimaksud seperti pegunungan, pantai, laut, tanah datar, dan lainnya. Perbedaan lingkungan fisik berdampak pada mata pencaharian dan tradisi sosial budaya. Masyarakat di daerah pantai akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. 2. Keyakinan atau agama. Keyakinan atau agama suatu masyarakat mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Kehidupan sosial budaya antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. 3. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di suatu daerah mempengaruhi kehidupan lainnya, sehingga muncul keberagaman bangsa Indonesia. 4. Faktor sejarah. Sejarah setiap daerah mempengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi persebaran agama Islam, maka daerah tersebut mempunyai budaya sesuai nilai. Manfaat keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Perbedaan budaya yang ada akan menciptakan rasa cinta tanah air. Karena keanekaragaman budaya adalah suatu kekayaan yang dimiliki suatu bangsa. Faktor budaya juga menjadi daya tarik dan kekayaan yang bisa dimiliki suatu bangsa. Budaya mengajarkan kita akan nilai-nilai leluhur yang memiliki keunikan dan kegunaannya masing-masing. Ketika kita memandang bahwa keanekaragaman budaya adalah suatu kekayaan, maka dengan sendirinya kita akan berusaha menjaga kekayaan kita tersebut. Sehingga rasa nasionalisme, sikap memiliki dan menghargai kekayaan bangsa akan timbul di dalam diri.
2. Identitas bangsa di mata internasional. Dengan kemajemukan budaya yang ada bisa menjadi identitas diri suatu bangsa. Kita tahu bahwa bangsa Australia adalah bangsa aborigin. Hal itu adalah salah satu identitas negara Australia di mata dunia. Kita tahu bahwa alat musik gitar akustik adalah ciri musik Latin dari Amerika Selatan. Itu pun bisa menjadi ciri khas suatu bangsa. Oleh sebab itu, manfaat keberagaman budaya Indonesia ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali karakter budaya yang bisa mengenalkan negara kita kepada dunia internasional. Dengan keanekaragaman budaya pula tentunya melahirkan berbagai macam ide yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. 3. Alat pemersatu bangsa. Dengan mempunyai berbagai bahasa daerah, tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan perbendaharaan bahasa. Karena keunikan ini adalah kekayaan yang mana tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah simbol kerukunan yang ada di Indonesia dan sangat menarik di mata dunia. 4. Sebagai ikon pariwisata. Dengan melestarikan keberagaman budaya yang ada, dapat menjadi magnet dalam bidang pariwisata. Peninggalan masa lalu dari bangunan, tarian, bahasa, dan budaya lainnya bisa disulap menjadi objek wisata yang bisa mendatangkan wisatawan yang tidak hanya domestik namun juga wisatawan asing. 5. Menambah pendapatan nasional. Hal ini adalah efek dari manfaat keberagaman budaya dalam bidang pariwisata dapat mendatangkan wisatawan asing dan domestik. 6. Memupuk sikap toleransi. Masih banyak lagi manfaat yang dapat kita rasakan dari keberagaman budaya di Indonesia. Dengan adanya multikulturalisme atau ragam budaya, diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong-menolong serta nasionalisme kita. 7. Sumber pengetahuan bagi dunia. Budaya adalah nilai-nilai yang dimiliki suatu masyarakat dan dilembagakan dalam suatu bentuk budaya yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan generasi. Kekayaan budaya Indonesia. 1. Keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa seperti suku Toraja, suku Bali, suku Ambon, dan suku Jawa Tengah. 2. Keberagaman religi. Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Konghucu, dan Buddha. 3. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beraneka ragam menghasilkan seni dan budaya, baik itu dalam seni sastra, seni tari, dan lain-lain. 4. Keberagaman bahasa. Bahasa daerah masing-masing provinsi menghasilkan keberagaman bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Sumba, dan lain-lain. 5. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia ini tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujud keberagaman itu adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni drama, seni musik, seni rupa, dan sebagainya. Negara kita sangat kaya dengan kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri. Kebudayaan merupakan ciri khas yang membedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, buat anak-anak ibu, sekarang kita akan membahas sedikit budaya kita, yaitu Sumatera Utara. Macam-macam budaya Sumatera Utara. 1. Rumah adat. Contohnya rumah adat Bolon.
Rumah adat ini berada di Provinsi Sumatera Utara, menjadi ciri khas kecantikan budaya bangsa kita. Sudahkah kamu mengenal rumah adat di Sumatera ini? Ya, Sumut memiliki rumah adat yang khas yang dikenal dengan nama Rumah Adat Jabu Bolon. Untuk rumah adat Bolon ini merupakan rumah adat Sumatera Utara yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang pusaka. Rumah adat ini terletak di daerah Batak Toba. Selain sebagai penyimpanan barang-barang pusaka, Rumah Bolon juga merupakan tempat untuk pertemuan dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat. 2. Pakaian adat. Contohnya pakaian adat Mandailing. Tempat pembuatan kain tenun ini ada di daerah Tapanuli Utara yang merupakan bagian dari kawasan Sumut. Tenunan tradisional Tapanuli ini dikenal dengan nama kain ulos. Kain ulos ini disediakan dengan berbagai variasi yang unik dan khas, seperti ulos Sibolang, ulos Godang, Sito Luntoho, Mangiring, Ragi Hidup, Ragi Hotang, dan Sadung. Pada upacara adat bagi kaum pria mengenakan tutup kepala yang dinamakan sabe-sabe dari jenis ulos Mangiring. Pada bahu juga ditambahi dengan sampiran ulos, ragi hotang, dan dengan mengenakan kain sarung. Sedangkan bagi kaum wanita mengenakan ulos sadum yang disampirkan pada bagian kedua bahunya dengan cara dililit dengan ulos ragi hotang. Dan tidak lupa untuk mengenakan sarung suji. 3. Tarian adat. Contohnya tari Sigale-gale. Dengan tarian Sigale-gale ini merupakan tarian daerah Batak dengan latar belakang falsafah peradatan yang disajikan dengan suguhan tarian indah yang menarik. 4. Senjata tradisional. Contohnya senjata tradisional pisau gajah dompak. Senjata tradisional ini tepatnya menjadi senjata khas daerah Tanah Karo, Sumatera Utara. Selain pisau surut, ada juga pisau gajah dompak yang berupa sebilah keris panjang yang unik dan khas. Pisau gajah dompak merupakan lambang penting dari pemerintahan Raja Singamaraja. Senjata tradisional ini hanya boleh digunakan oleh sang raja. Sedangkan senjata tradisional Sumatera Utara yang biasanya digunakan oleh masyarakat biasanya dikenal dengan nama hujur. Hujur ini berbentuk seperti sejenis tombak dan ponding sejenis pedang yang panjang. 5. Suku bangsa. Contohnya suku Batak. Ada beragam suku yang bisa kamu temui saat berada di Sumatera Utara, seperti suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan masih banyak lagi. Dari berbagai suku ini memiliki gaya dan ragam bahasa yang berbeda. 6. Lagu daerah. Seperti yang kamu tahu, masing-masing daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali untuk daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki beberapa lagu daerah yang unik dan indah dan nada khas dan bahasa yang khas juga. Sebut saja lagu Butet yang kini banyak dinyanyikan oleh anak-anak di seluruh Nusantara. 7. Bahasa daerah. Untuk mengenal ciri khas budaya Sumatera Utara, tidak lengkap rasanya jika belum tahu nama-nama bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara sendiri. Sumatera Utara memiliki beberapa bahasa. Nah, anak-anak ibu, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jadi, ibu kan sudah memberikan tugas-tugas dalam 1 minggu ini. Ibu harap buat anak-anak ibu semuanya untuk menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Jadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak ibu. Tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa.
Yuk kita berdoa. Ya, doa selesai. Selamat pagi.